Jeff Bezos adalah seorang wakil presiden di sebuah perusahaan investasi. Dia lahir dari keluarga yang sangat miskin yang sangat mencintainya. Dia lahir ketika ibunya berusia 17 tahun. Ayahnya berasal dari Kuba dan tidak bisa berbahasa Inggris. Ayahnya pindah ke Amerika saat ia berusia 16 tahun. Selain orang tuanya, Jeff juga dibesarkan oleh kakek dan neneknya yang juga sangat menyayanginya. Tidak heran jika dengan keluarga seperti itu, dia tumbuh menjadi seseorang dengan mimpi besar dan ketekunan. Pada tahun 1994, di New York, Jeff sedang sibuk bekerja dan lupa bahwa ia harus bertemu dengan David, atasannya, pada sore hari. Untungnya, Nike, temannya, mengingatkannya untuk segera pergi ke ruang rapat. Dalam rapat tersebut, David membahas tentang keuntungan kantor mereka yang cukup besar di kuartal pertama. Oleh karena itu, ia ingin memperluas jangkauan kantornya dengan inovasi baru. Salah satu karyawan memberikan ide untuk membawa sistem investasi secara online, namun David masih mencari ide lain. Selain itu, David menekankan bahwa semua ide harus berdasarkan data agar keuntungan dan kerugian dari ide tersebut dapat dianalisa dengan baik. Setelah pertemuan tersebut, Jeff memulai risetnya dengan membaca banyak artikel di internet, hingga ia menemukan sebuah artikel yang menyatakan bahwa pada tahun tersebut, internet telah berkembang sebesar 2.300%. Oleh karena itu, ia berpikir bahwa ia harus segera memanfaatkan hal ini. Malam itu, Jeff mengobrol dengan istrinya. Istrinya bekerja sebagai sekretaris di kantor yang sama. Namun meskipun ia menyukai pekerjaannya, ia merindukan hobi lamanya yaitu menulis. Selama ini, ia merasa bosan namun harus tetap bekerja karena itulah sumber penghasilan mereka. Ternyata Jeff juga mengalami hal yang sama. Ia bermimpi untuk mendirikan sebuah perusahaan baru, namun di sisi lain, ia tidak ingin mengorbankan karirnya yang sudah sangat cemerlang. Istrinya sebenarnya mendukungnya untuk memulai perusahaan barunya. Ia berusaha meyakinkannya bahwa ia bisa melakukannya. Setelah mendapat dukungan dan dorongan dari sang istri, Jeff menceritakan hasil risetnya tentang pertumbuhan internet. Dia telah memperhitungkan bahwa jika dia memulai bisnisnya dari internet, dia akan memiliki penghasilan yang besar. Namun sayangnya, Jeff belum menemukan hal yang paling dicari orang yang berpotensi untuk membuat bisnis yang sangat besar. Keesokan harinya, Jeff melakukan riset lapangan dengan mengamati aktivitas orang-orang dan melakukan riset untuk mencari celah bisnis yang bisa dimanfaatkan melalui internet. Setelah itu, pada malam harinya, Jeff memilah-milah ide-ide yang ia catat. Sayangnya, ia tidak merasa cocok dengan ide yang ia miliki. Ia kemudian teringat akan istrinya yang gemar menulis. Pada saat itu, Jeff berpikir untuk melakukan riset tentang industri buku. Keesokan paginya, Jeff melakukan riset lagi. Ia langsung pergi ke perpustakaan untuk mempertegas idenya tentang industri buku. Saat melakukan riset, Jeff mengamati rak-rak buku yang menjulang tinggi. Dan pada saat itu juga, ia menyadari bahwa ruang yang tersedia sangat terbatas, sementara jumlah buku yang ditulis dan diterbitkan setiap tahunnya sangat banyak, sehingga tidak semua buku dapat ditampung di perpustakaan atau toko buku. Berdasarkan penelitiannya, Jeff menyampaikan pendapatnya kepada David. Ia mendapatkan ide untuk menjual buku melalui internet dan bahkan melengkapi idenya dengan data dan perhitungan keuntungan seperti yang diminta David kemarin. Ia mengatakan bahwa saat ini toko buku fisik sangat terbatas. Oleh karena itu, ia ingin membuka toko buku berbasis online yang tidak terkendala ruang dan waktu. Namun sayangnya, David kurang menyambut baik ide tersebut. Namun tetap ingin mempertimbangkannya karena menurutnya ide tersebut menarik. 1 jam kemudian, David kembali menemui Jeff. Namun hanya untuk menyampaikan kabar yang mengecewakan. Meskipun ia menganggap bahwa ide Jeff cerdas dan sangat ambisius, toko buku online tidak memiliki masa depan yang baik. Terutama karena industri perbukuan saat ini telah dikuasai oleh Barnes dan Noble, toko buku terbesar dan tercanggih di negara ini. Dan jika Jeff bersikeras untuk menjual buku secara online, David khawatir bisnis tersebut tidak akan bertahan lama. Pada malam hari, Jeff pulang lebih awal dari istrinya. Dia merasa putus asa setelah David menolak idenya mentah-mentah. Istrinya merasa kasihan padanya. Ia mencoba menghibur suaminya dan mengatakan bahwa David adalah orang terpintar yang ia kenal. Dia berhasil mendapatkan posisi tinggi di usianya yang baru 30 tahun. Dan karena itu, dia percaya bahwa apapun yang Jeff lakukan pasti akan berhasil. Akhirnya setelah kepercayaan dirinya kembali, Jeff memutuskan untuk mencoba peluang bisnis toko buku online. Dan bahkan untuk memulai bisnisnya. Ia berniat untuk resign dari pekerjaannya meskipun ia sudah memiliki kehidupan yang mapan.
ia tetap ingin menggapai mimpinya, dan untuk itu, ia meminta istrinya untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya dengan alasan tidak ingin bekerja sendirian. Apalagi saat itu, ia membutuhkan dukungan dalam mencapai cita-citanya. Selain itu, istri Jeff dapat kembali bersenang-senang dengan hobinya menulis. Tanpa membuang waktu lagi, keesokan harinya, Jeff langsung menghubungi semua kenalannya dan meminta mereka untuk menjadi investor di bisnis barunya. Namun sayangnya banyak yang menolak dan tidak tertarik untuk berinvestasi di sana. Pada malam harinya, Jeff menghitung bahwa modal yang sudah terkumpul baru $50.000. Jumlah tersebut masih jauh dari targetnya dan terlalu kecil untuk memulai sebuah bisnis. Setelah mengalami kebuntuan, Jeff akhirnya menjual rumahnya. Dan karena itu, ia kembali ke rumah orang tuanya. Orang tuanya menyambut Jeff dan istrinya dengan hangat. Awalnya, orang tuanya mengira bahwa anak mereka pulang karena ingin mengumumkan kehamilan istrinya. Namun ternyata tidak. Jeff mengatakan kepada mereka bahwa ia dan istrinya telah mengundurkan diri dari pekerjaannya untuk memulai bisnis baru, yaitu toko buku online. Jeff menjelaskan bahwa internet telah menjadi sangat menjanjikan dan oleh karena itu ia ingin memanfaatkannya. Setelah menjelaskan semuanya, Jeff mengatakan bahwa niat sebenarnya adalah mengajak orang tuanya untuk menjadi investor pertama dalam bisnisnya. Ia bahkan sudah menghitung keuntungan yang bisa didapatkan jika perusahaannya sukses besar. Namun jika gagal, Jeff berjanji akan mengembalikan modal dari orang tuanya sebanyak 70%. Setelah mendengar penjelasan Jeff, ibunya terkejut. Ia sempat meragukan keputusan anaknya karena sangat beresiko. Apalagi Jeff sudah tidak bekerja lagi dan menganggur. Namun bagaimanapun juga, setelah mempertimbangkan uang tabungan dan uang pensiun, orang tuanya memutuskan untuk menjadi investor pertamanya. Keesokan harinya, ayah Jeff memberinya sejumlah uang dan mengatakan bahwa uang tersebut akan menjadi penyelamatnya, setidaknya untuk saat ini. Jeff langsung berterima kasih kepada ayahnya dan sangat senang dan terharu melihat dukungan dari orang tuanya. Setelah itu, Jeff membutuhkan bantuan lain. Ia ingin meminjam mobil ayahnya sebagai alat transportasi mereka karena Jeff dan istrinya berencana untuk mencari rumah baru. Mendengar permintaan Jeff, ayahnya langsung mengiyakan dan mengizinkan Jeff untuk membawa mobil tersebut. Selama perjalanan, Jeff terus bekerja untuk mematangkan konsep dan sistem perusahaan barunya. Bahkan ketika mereka tiba di sebuah penginapan untuk beristirahat, Jeff masih berusaha menyelesaikan pekerjaannya. Dia menganalisis data dan berpikir untuk memasok buku-buku dari Asia. Untuk mempermudah, ia memutuskan untuk mencari rumah di Seattle, Washington. Tanpa membuang waktu lagi, Jeff dan istrinya berangkat ke Seattle. Giliran Jeff yang menyetir hingga pagi hari. Saat menjelang matahari terbit, Jeff mengajak istrinya untuk melihat matahari terbit yang sangat indah. Pada saat itu, Jeff mengatakan nama perusahaannya adalah Cadabra, seperti dalam mantra sihir. Sore itu, Jeff menghubungi Paul Davis, seorang programmer yang ahli dalam desain website. Jeff ingin memaksimalkan ide dan potensinya, sehingga ia mencari orang yang ahli dan berdedikasi tinggi untuk mewujudkannya. Selain itu, Paul menyarankan temannya yang bernama Shel Kaphan, seorang programmer yang ahli dalam mengelompokkan data. Jeff akhirnya menghubungi Shel juga karena ia membutuhkan keahlian Shel untuk membuat katalog di website bukunya. Setelah menelepon Paul dan Shel, Jeff melihat istrinya tertidur pulas di kursi penumpang, dan pada saat itu juga, dia teringat masa kecilnya bersama kakek dan neneknya. Ia teringat perkataan kakeknya yang mengatakan bahwa ia harus berbahagia karena dikelilingi oleh orang-orang baik yang mencintainya. Dia bersyukur untuk itu. Keesokan harinya, Jeff menunggu kedatangan Shel di sebuah cafe. Dia ingin berbicara tentang bisnis dan melakukan wawancara singkat sebelum mempekerjakannya. Setelah membaca profil perusahaan, Shel tertarik untuk bergabung. Namun Jeff memperingatkan bahwa perusahaan tersebut masih baru sehingga Shel hanya mendapatkan gaji yang rendah. Selain itu, jam kerja dan beban kerjanya juga sangat tinggi. Namun Shel tetap setuju. Ia bahkan memahami kesulitan perusahaan startup untuk menembus pasar dan industri. Dan akhirnya, Shel menandatangani kontrak. Setelah Shel pergi, Jeff dan istrinya mendiskusikan tentang rumah baru. Jeff menginginkan rumah yang memiliki garasi karena ia melihat perusahaan besar seperti Disney dan Dell memulai perusahaan mereka dari garasi. Tak lama kemudian, istri Jeff menemukan rumah yang sesuai dengan keinginan suaminya dari sebuah iklan di koran. Ia segera menghubungi nomor telepon yang tertera dan transaksi pun segera dilakukan. Keesokan harinya, Jeff dan istrinya pindah ke rumah baru mereka. Dan karena tujuan utama mereka pindah adalah untuk memulai perusahaan baru mereka,
Hal pertama yang mereka lakukan adalah memeriksa garasi. Mereka segera merapikannya dan menata dekorasinya menjadi sebuah kantor yang layak. Beberapa hari kemudian, Jeff membeli beberapa set komputer dan memasang instalasi listrik tanpa bantuan apapun. Untuk meminimalkan biaya, Jeff bahkan menuliskan nama perusahaan di dinding garasi. Dia akhirnya bisa merasa tenang karena kantornya akhirnya mulai berfungsi. Dan setelah Shell bergabung dengan perusahaan, Paul mengikutinya untuk bergabung dengan perusahaan Jeff dan mulai mengikuti alur kerja kantor. Jeff telah merencanakan isi situs webnya. Dia menginginkan sebuah sistem yang akan memudahkan pelanggan untuk menggunakan situs webnya. Dan karena itu, Jeff meminta Shell dan Paul untuk merealisasikan rencana tersebut dan memberikan tenggat waktu kepada mereka agar dapat diluncurkan sebelum musim panas. Mendengar hal tersebut, Paul mengira bahwa Jeff adalah mantan karyawan keuangan yang ahli dalam bidang pemrograman. Namun Shell memberitahunya bahwa Jeff dulunya adalah seorang mahasiswa jurusan IT. Dan hal tersebut membuat Paul mengagumi kecerdasan Jeff. Tak lama kemudian, Jeff pun mengubah nama perusahaan menjadi Relentless.com. Sembari terus melakukan perancangan website perusahaan, Jeff terus mencari investor untuk menanamkan modal di bisnisnya. Namun lagi-lagi ia ditolak dengan alasan bisnisnya masih terlalu baru dan dianggap belum cukup matang untuk dijadikan tempat investasi. Tidak hanya Jeff yang bekerja keras, ia juga memaksa Paul dan Shell untuk bekerja terus-menerus. Ia sangat berambisi untuk segera mewujudkan mimpinya. Namun sayangnya, Jeff mulai mengabaikan orang-orang di sekitarnya termasuk istrinya. Ia terlalu asyik dengan pekerjaannya dan melupakan orang-orang yang dicintainya. Bahkan lupa untuk beristirahat. Melihat Jeff seperti ini membuat istrinya mempertimbangkan kembali pilihannya untuk mendukung Jeff. Namun di sisi lain, ia mencoba memahami Jeff dan membiarkan Jeff melakukan apa yang ingin ia lakukan. Keesokan harinya, Jeff pergi ke sebuah acara yang diadakan oleh komunitas penjual buku Amerika di Miami. Dalam pertemuan tersebut, Jeff memperkenalkan diri sebagai pendiri toko buku terbesar di dunia karena ia berniat untuk menjual buku melalui internet. Jeff pun mulai menyebut bisnisnya sebagai toko buku online. Ketika Jeff sedang berbicara, seseorang diam-diam mengamatinya dan berniat menemuinya untuk membicarakan bisnis. Setelah seminar selesai, Jeff tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang ternyata adalah Leonard Riggio, pemilik toko buku terbesar di Amerika, Barnes dan Noble. Pada awalnya, Jeff mengira bahwa Riggio tertarik untuk menjadi investor di bisnis barunya. Namun Riggio meremehkannya dan mengatakan bahwa bisnisnya dulunya berawal dari sebuah toko buku kecil hingga akhirnya memiliki banyak cabang dan menjadi toko buku terbesar di Amerika. Riggio mengatakan kepada Jeff untuk mengetahui posisinya yang baru memulai bisnisnya dan tidak boleh menyebut bisnisnya sebagai toko buku terbesar karena dia bahkan belum memilikinya. Setelah acara tersebut, ia pulang ke rumah dengan rasa kecewa. Ia pun melampiaskan kekecewaannya kepada istrinya. Ia tidak tahan lagi dan meledak dalam kemarahan. Ia mengungkapkan kekecewaannya selama ini karena Jeff terlalu ambisius dan mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Ia tidak menuntut untuk menjadi prioritas tetapi ia merindukan cintanya. Ia bahkan mengungkit ajakan Jeff untuk mengundurkan diri untuk mendukungnya. Di tengah perdebatan tersebut, Jeff teringat masa kecilnya bersama kakeknya. Kakeknya mengatakan kepadanya bahwa penghargaan itu penting dan dia merasa bahwa itulah yang dibutuhkan perusahaannya. Dia ingin memberikan kesan tersebut dalam bisnisnya. Dia ingin menunjukkan bahwa perusahaannya memprioritaskan pelanggan. Dia kemudian kembali ke kantor, meninggalkan istrinya sendirian. Keesokan harinya, Shell dan Paul datang ke kantor. Mereka terkejut melihat Jeff yang sudah berada di kantor padahal hari masih pagi. Jeff terlihat berantakan yang menandakan bahwa ia telah bekerja semalaman. Jeff kemudian mengeluh bahwa ia masih tidak suka dengan nama perusahaannya dan ia ingin menggantinya namun belum menemukan nama yang tepat. Setelah mendengar keluhan Jeff, Shell menyarankan nama yang berawalan dengan huruf A karena sistem mesin pencari di internet akan mengurutkan nama website sesuai dengan abjad. Jeff tidak menerima saran tersebut, namun ia malah mengganti topik pembicaraan dan mulai mengungkapkan ide yang ia dapatkan semalam. Ia meminta Shell dan Paul untuk mendesain website mereka dengan desain yang membuat konsumen merasa sangat dihargai dan diprioritaskan. Misalnya dengan memunculkan panel pengiriman tercepat dan pilihan produk yang paling laris agar konsumen merasa terlayani dengan baik. Setelah memberikan arahan kepada Shell dan Paul, Jeff menemui istrinya yang masih marah kepadanya. Ia meminta maaf dan mengakui semua kesalahannya. Karena terlalu asyik dengan pekerjaan, ia berjanji akan lebih memperhatikan istrinya dan akan melibatkan istrinya dalam perusahaan. Akhirnya, setelah memaafkannya,
Sang istri bertanya tentang perkembangan bisnisnya. Ia kemudian menjelaskan bahwa ide tersebut sedang dikerjakan oleh Paul dan Shell. Setelah bekerja siang dan malam, ternyata Jeff masih belum setuju dengan desain web yang dirancang oleh Shell dan Paul. Karena kelelahan, Shell mengingatkan Jeff bahwa beban kerja dan gaji mereka tidak sebanding. Selain itu, iklan perusahaan Jeff juga tidak menjanjikan. Sehingga tidak mengherankan jika tidak ada investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan mereka. Setelah menerima protes dari Shell, Jeff menghubungi teman lamanya, Nico, untuk bergabung dengan perusahaannya. Nico segera menerima tawarannya dan datang ke Seattle. Namun masalah baru muncul. Paul mengatakan bahwa mereka terkendala oleh distributor buku yang menetapkan aturan minimum order. Untungnya, Jeff memiliki ide untuk mengatasi hal ini. Karena sistem pembayaran pengiriman paket di Amerika adalah pembayaran setelah pengiriman. Mereka berniat untuk memesan 2 jenis buku. Satu buku dengan stok buku yang ada dan satu lagi dari stok kosong. Sehingga nantinya jika buku yang mereka pesan sampai, mereka hanya akan menerima dan membayar satu buku saja dari pihak distributor. Dan beberapa hari kemudian, cara ini terbukti berhasil. Di tempat lain, Leonard Riggio mendapat telepon dari seorang teman yang menceritakan tentang toko buku online milik Jeff. Dan setelah mendengar cerita temannya tersebut, ia merasa memiliki pesaing baru. Dia segera menghubungi Jeff untuk meminta bertemu. Keesokan harinya, Jeff menunggu Riggio sambil membaca buku. Ia membuka kamus dan mencari istilah yang berawalan dengan huruf A. Dan dari sana, Jeff menemukan kata Amazon dan mulai membayangkan sungai Amazon sebagai sungai terpanjang di dunia. Jeff berpikir bahwa nama tersebut cocok dengan bisnisnya. Beberapa saat kemudian, Riggio datang dan tanpa basa-basi, ia menawarkan untuk membeli ide Jeff dengan harga tinggi. Namun karena Jeff telah diremehkan olehnya, tawarannya ditolak mentah-mentah oleh Jeff sembari mengintimidasinya bahwa ia akan membuktikan perkataannya sebagai pendiri toko buku terbesar di dunia. Setelah pulang ke rumah, istri Jeff bertanya tentang pertemuan tersebut. Jeff mengatakan bahwa ia menolak Riggio. Keputusan tersebut membuat Shell dan Paul protes. Namun Jeff menyatakan bahwa alasan Riggio memberikan tawaran tersebut adalah karena ia takut memiliki pesaing. Fakta bahwa Riggio ingin membayar mahal untuk idenya membuktikan bahwa itu adalah ide yang bagus. Selain itu, Jeff juga mengatakan bahwa ia telah menemukan nama yang cocok untuk perusahaannya, yaitu Amazon.com. Kata Amazon.com sengaja disebutkan untuk menekankan bahwa toko buku secara eksklusif hanya tersedia di internet. Beberapa minggu kemudian, menjelang musim panas, Jeff bersiap-siap untuk merilis situs webnya. Sore itu, ia mempresentasikan bisnisnya di depan para investor. Jeff menjelaskan keunggulan toko buku online yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja tanpa batas ruang dan waktu karena sistemnya berbasis jaringan internet. Berkat presentasinya tersebut, Jeff semakin yakin bahwa bisnis toko buku online-nya akan menjadi yang pertama di dunia dan akan menggantikan toko buku konvensional, bahkan toko buku besar. Setelah melakukan beberapa kali uji coba dan menambah inovasi untuk menyempurnakan website, sore itu, Jeff dan seluruh karyawan perusahaannya berkumpul di garasi. Mereka akan segera meluncurkan website mereka secara resmi. Namun meski sudah merilis bisnisnya, Jeff dan karyawannya masih harus bekerja keras sebagai perusahaan baru. Pada saat itu, Shell merasa tertekan karena gajinya terlalu rendah dengan beban kerja yang sangat tinggi. Ia sempat protes kepada Jeff mengenai hal tersebut. Namun Jeff mengingatkannya bahwa ia sudah sepakat sejak awal untuk membangun perusahaan baru ini. Dan karena itu, ia merasa protesnya sia-sia. Keesokan harinya, Shell berniat untuk keluar dari perusahaan. Ia sudah membuat surat pengunduran diri dan siap untuk mencetaknya. Namun tiba-tiba, sebuah pesan muncul di layar komputernya. Dan setelah dicek, ternyata itu adalah pesanan buku pertamanya. Semua karyawan Amazon.com merasa senang karena usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menontonnya.